Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Firmansyah dengan NIM 241B10006 dari program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan membacakan hasil pengerjaan tugas saya dari mata kuliah konseling krisis. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara krisis dan trauma. Adapun yang dimaksud dengan krisis adalah kondisi ketika seseorang tersebut menghadapi suatu masalah atau suatu peristiwa yang melebihi kemampuan coping dari seorang tersebut, kemudian orang tersebut merasakan sebuah kebingungan dan tidak mampu untuk mengambil keputusan. Sedangkan trauma itu merupakan respon psikologis akibat pengalaman yang sangat mengancam atau menyakitkan sehingga meninggalkan dampak emosional yang mendalam dan berkepanjangan. Kemudian nomor 2, sebutkan beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami krisis atau trauma. Tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, saya menyebutkan hanya sedikit. Yang pertama adalah mengalami bencana alam. Kedua, kekerasan fisik, seksual atau emosional. Nomor 3, kehilangan orang yang dicintai. Kemudian yang terakhir adalah kecelakaan yang serius. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan coping mechanism dalam konteks situasi krisis atau trauma? Berikan contoh coping mechanism yang positif dan negatif. Adapun yang dimaksud dengan coping mechanism adalah kemampuan atau cara seseorang dalam menghadapi situasi stres, krisis ataupun trauma. Dan coping mechanism ini ada yang positif dan yang negatif. Contoh yang positif yang pertama adalah seorang tersebut berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melakukan kegiatan yang positif seperti berolahraga, lalu mencari dukungan dari keluarga, teman, dan orang-orang yang berada di sekelilingnya, dan yang terakhir melakukan konseling dengan profesional. Sedangkan coping mekanisme yang negatif diantaranya adalah menyalahgunakan alkohol atau narkoba, mengisolasi diri, melampiaskan kemarahan kepada orang lain, kemudian menyakiti diri sendiri. Dilanjutkan yang nomor 4, yaitu bagaimana dampak krisis atau trauma dapat berbeda antara individu satu dengan yang lain. Hal itu, perbedaan hal tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kondisi dari kepribadian individu itu sendiri, kemudian tingkat keparahan peristiwa, yang ketiga pengalaman hidup sebelumnya, dukungan sosial yang dimiliki, serta kemampuan coping dan resiliensi masing-masing individu. Dilanjutkan yang nomor 5, jelaskan konsep PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dan sebutkan gejala-gejalanya. Baik, adapun yang dimaksud dengan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan psikologis yang muncul setelah seseorang itu mengalami atau menyaksikan peristiwa yang traumatis. Dan PTSD ini bisa kita ketahui dengan gejala yang pertama adalah mimpi buruk atau kilas balik, flashback. Kemudian menghindari hal yang mengingatkan seseorang tersebut pada trauma, mudah terkejut dan waspada yang terlalu berlebihan, sulit tidur, kemudian cemas, sedih atau mudah marah. Dilanjutkan yang nomor 6, apa peran dukungan sosial dalam pemulihan individu yang mengalami krisis atau trauma? Dukungan sosial ini membantu individu merasa aman, merasa diterima dan tidak sendirian. Dukungan dari keluarga, teman, guru atau komunitas juga dapat mengurangi stres dari seseorang dan meningkatkan harapan serta mempercepat proses pemulihan atas trauma yang dialami oleh individu. Nomor 7, bagaimana pentingnya penanganan diri self-care dalam menghadapi situasi krisis atau trauma? Berikan beberapa strategi self-care yang dapat dilakukan. Baik, yang dimaksud dengan self-care itu sendiri merupakan penting. Self-care ini merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental selama proses pemulihan. Adapun strateginya yang pertama adalah istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, melakukan relaksasi atau meditasi, menjalankan hobi yang disukai, kemudian menjaga hubungan sosial yang positif.
Yang nomor 8, mengapa penting bagi seorang profesional kesehatan mental untuk memahami konsep dasar mengenai situasi krisis atau trauma? Pemahaman tentang krisis dan trauma membantu profesional memberikan intervensi yang tepat, mencegah kondisi supaya tidak menjadi lebih parah, serta membantu untuk memberikan dukungan dalam pemulihan klien secara efektif dan empatik. Nomor 9, bagaimana stigma sosial dapat mempengaruhi individu yang mengalami krisis atau trauma? Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma tersebut? Stigma sosial ini dapat membantu individu merasa malu, takut mencari bantuan, dan menarik diri dari lingkungan. Adapun cara untuk mengurangi stigma, yang pertama adalah edukasi masyarakat tentang kesehatan mental. Yang kedua, meningkatkan empati dan penerimaan sosial, kampanye kesadaran kesehatan mental, dan yang terakhir yakni memberikan ruang aman untuk berbagi sebuah pengalaman. Yang terakhir nomor 10, jelaskan konsep resiliensi dari bagaimana hal ini terkait dengan pemulihan dari krisis atau trauma. Adapun yang dimaksud dengan resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dan beradaptasi setelah menghadapi sebuah kesulitan atau trauma. Semakin tinggi resiliensi seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya untuk pulih, mengelola stres, dan melanjutkan kehidupan secara positif meskipun setelah mengalami krisis atau trauma. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan jawaban terhadap soal yang telah diberikan. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.